Om Swastiastu. Baik, kami dari kelompok 2, kali ini kami akan mempresentasikan materi tentang teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Perkenalkan, nama saya Gustia Wulan Pratnya Duhita, nomor absen 7 dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya sebagai moderator. Perkenalkan, nama saya Kemam Gus Putra Diastawan, nomor absen 9, saya sebagai presenter 1. Perkenalkan, nama saya Iwan Dewa Hiti Pranata, nomor 13 dari kelas 12 A3. Saya di sini menjadi presenter 2. Perkenalkan, nama saya Kada Ivan Trananjir Erlangga sebagai presenter 3. Perkenalkan, nama saya Made Utari Mega Pratiwi sebagai presenter 4. Baik, perkenalkan nama saya Nilu Putu Pegi Sopiana Depi, absen 23 sebagai presenter 5. Perkenalkan, nama saya Niputu Devia Natasha Dewi sebagai presenter 6. Baik, sebagai pendahuluan, di sini saya akan membahas tentang proses masuknya agama Hindu ke Indonesia. Dari lembah Sungai Sindu, ajaran agama Hindu menyebar ke seluruh pelosok dunia, seperti ke India belakang, Asia Tengah, Tiongkok, Jepang, dan akhirnya sampai ke Indonesia. Di Indonesia, banyak ditemukan berbagai bentuk peninggalan sejarah bercorak kehinduan. Kehadiran budaya Hindu di Indonesia menyebabkan terjadi akulturasi dan perubahan tatanan sosial sistem religius dari bangsa Indonesia. Akulturasi merupakan perpaduan beberapa budaya, di mana unsur-unsur kebudayaan itu menyatu dan hidup berdampingan, saling mengisi serta tidak menghilangkan unsur-unsur asli dari kebudayaan aslinya. Kebudayaan Hindu masuk ke Indonesia diterima dengan tidak begitu saja, melainkan dengan melalui proses pengolahan dan penyesuaian kondisi kehidupan masyarakat Indonesia tanpa menghilangkan unsur-unsur asli. Dengan masuknya agama Hindu ke Indonesia, terjadi perubahan dalam tatanan sosial masyarakat Indonesia. Hal ini tampak dengan dikenalnya pembagian masyarakat atas warna atau profesi, atau yang lebih dikenal dengan sebutan wangsa. Kehadiran agama Hindu di Indonesia menimbulkan pembaharuan yang besar seperti berakhirnya zaman prasejarah di Indonesia. Perubahan dari religi kuno ke dalam kehidupan beragama dengan memuja Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan kitab suci Weda, dan juga munculnya kerajaan yang mengatur kehidupan suatu wilayah. Nah, selanjutnya kita akan membahas teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia. Dalam sejarah Indonesia masa Hindu-Buddha, sejarawan dari Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY, Sudrajat menuliskan sejumlah teori bagaimana agama Hindu-Buddha dapat sampai ke Indonesia. Secara umum, terdapat dua cara agama Hindu-Buddha masuk ke Indonesia, yaitu melalui cara aktif dan cara pasif. Cara aktif adalah orang Indonesia kuno berangkat ke India melalui jalur maritim dan belajar agama Hindu-Buddha di sana, kemudian menyebarkannya secara aktif di Nusantara. Melalui cara ini, muncul teori arus balik dan teori sudra, yang artinya sejumlah orang Nusantara diundang atau datang sendiri ke India untuk belajar dua agama ini, kemudian menyebarkannya setelah pulang ke tanah air. Sementara itu, cara pasif adalah melalui pemuka agama Hindu-Buddha yang datang ke Nusantara dan menyebarkan dua agama ini melalui cara pasif. Terdapat tiga teori yang mendukung argumen ini, diantaranya yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, dan teori Waisya. Teori-teori yang dimaksud antara lain: Teori pertama, teori Brahmana. Teori Brahmana dikemukakan oleh J.C. Van Leur, berisi bahwa kebudayaan Hindu dibawa oleh para Brahmana yang diundang oleh para kepala suku agar mereka dapat mengesahkan atau melegitimasi investitur kekuasaan mereka sebagai kepala suku di Indonesia sehingga setara dengan raja-raja di India. Teori ini dapat disanggah karena raja di Indonesia akan sangat sulit mempelajari kitab Weda, dan ada pula aturan bahwa kaum Brahmana tidak diperbolehkan menyeberangi lautan, apalagi meninggalkan tanah kelahirannya. Selanjutnya adalah teori Ksatria. Teori ini dikemukakan oleh F.D.K. Bos dan C.C. Berg, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh kaum kasta Ksatria yang melarikan diri ke Indonesia karena kalah perang. Di Indonesia sendiri, mereka mendirikan kerajaan sendiri dengan bantuan masyarakat sekitar. Dan karena kedudukannya sebagai raja, maka penduduk pun akan pula
menganut agama Hindu. Teori ini pun memiliki kelemahan, yaitu satu, kalangan ksatria tidak mengerti agama dan hanya mengurusi pemerintahan. Dua, adanya ketidakmungkinan seorang pelarian mendapat kepercayaan dan kedudukan mulia sebagai raja. Tiga, bukti arkeologis menunjukkan bahwa Raja Indonesia adalah Raja asli Indonesia, bukan orang India. Yang ketiga ada teori Vaishya, dikemukakan oleh N.J. Krum, berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh para pedagang India yang singgah dan menetap di Indonesia, atau bahkan menikah dengan wanita Indonesia. Mereka lah yang mengajarkan kepada masyarakat di mana mereka singgah. Tapi teori ini pun dapat dibantah di mana hanyalah Varna Brahmana yang mampu dan bebas mengetahui isi dari kitab suci agama Hindu, yaitu Weda. Ini disebabkan bahasa yang dipakai adalah bahasa kitab Sanskerta, bukan bahasa sehari-hari atau Pali. Keempat, ada teori Sudra. Teori Sudra ditemukan oleh Van Faber yang berisi bahwa agama Hindu dibawa oleh orang buangan berkasta Sudra atau tawanan perang yang dibuang dari India ke Nusantara. Teori ini dianggap lemah karena pada dasarnya kebudayaan Hindu bukanlah milik dan cangkupan Varna mereka, sebab kebudayaan Hindu dianggap terlalu tinggi untuk mereka. Selanjutnya yaitu teori arus balik. Teori ini berisi dua cara bagaimana agama Hindu masuk ke Indonesia, antara lain yaitu yang pertama, para Brahmana diundang kepala suku di Indonesia untuk memberikan ajaran agama Hindu dan juga melakukan upacara Ruaitiastoma, yaitu upacara khusus untuk menghindukan seseorang. Yang kedua yaitu para raja di Indonesia pergi ke India untuk mempelajari agama Hindu. Setelah menguasai agama Hindu, mereka kembali ke Indonesia memiliki kasta Brahmana, lalu mengajarkan agama Hindu kepada masyarakatnya. Yang ketiga yaitu dari seluruh teori yang telah disebutkan di atas, teori Brahmana adalah teori yang paling dapat diterima karena yaitu yang keempat yaitu agama Hindu dalam kehidupan di masyarakat. Segala upacara keagamaan cenderung dimonopoli oleh kaum Brahmana sehingga hanyalah Brahmana yang mungkin menyebarkan agama Hindu. Yang kelima yaitu prasasti yang ditemukan di Indonesia berbahasa Sanskerta yang merupakan bahasa kitab suci dan upacara keagamaan, bukan bahasa sehari-hari sehingga dimengerti oleh kaum Brahmana. Di antara pendapat dan teori yang dikemukakan oleh para ilmuwan tersebut, di atas yang paling mendukung terkait dengan masuk dan diterimanya pengaruh Hindu oleh bangsa Indonesia adalah teori Brahmana. Hal ini dilandasi dengan asumsi dan pemikiran bahwa yang paling banyak tahu tentang urusan agama adalah golongan warna Brahmana. Warna Brahmana dalam tata kehidupan masyarakat Hindu disebut sebagai kelompok masyarakat yang ahli agama. Sedangkan teori-teori yang lainnya masing-masing memiliki kelemahan tertentu dan kurang sesuai dengan situasi dan kondisi daerah yang dituju, serta sifat-sifat Hindu itu sendiri. Demikianlah beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahlian tentang bagaimana pengaruh Hindu masuk ke Indonesia pada zamannya. Jadi dapat saya tarik kesimpulan dari materi teori-teori masuknya agama Hindu ke Indonesia adalah sebagai berikut. Masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu dari India ke Indonesia terjadi karena adanya hubungan antara bangsa Indonesia, India, dan bangsa-bangsa lainnya di kawasan Asia Selatan, Timur, dan Tenggara. Hubungan tersebut tidak hanya terjadi melalui perdagangan, tetapi juga terjadi melalui kegiatan politik, diplomasi, pelayaran, pendidikan, dan kebudayaan. Melalui lalu lintas tersebut terjadi pertukaran barang, pengalaman, dan kebudayaan Hindu. Pendapat mengenai proses masuk dan berkembangnya kebudayaan Hindu di Indonesia yaitu teori Brahmana, teori Ksatria, teori Vaishya, teori Sudra, dan teori arus balik. Masuk dan berkembangnya agama dan kebudayaan Hindu membawa pengaruh besar di berbagai bidang. Kerajaan-kerajaan yang bercorak Hindu merupakan salah satu bukti adanya pengaruh kebudayaan Hindu di Indonesia. Setiap kerajaan dipimpin oleh seorang raja yang memiliki kekuasaan mutlak dan turun-temurun. Masuknya kebudayaan India ke Indonesia telah membawa pengaruh
terhadap perkembangan kebudayaan di Indonesia. Namun, kebudayaan asli Indonesia tidak begitu luntur. Kebudayaan yang datang dari India mengalami proses penyesuaian dan dengan kebudayaan Indonesia, maka terjadilah proses akulturasi kebudayaan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.